Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami MHG Channel. Sahabat MHG, tutorial kali ini akan membahas pembelajaran tematik kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dengan judul subtema bekerjasama mencapai tujuan. Adapun materi pembelajaran 1, kompetensi dasar 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. 2, kompetensi dasar 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan tujuan pembelajaran 1, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif. 2, siswa mampu mengidentifikasi cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sahabat MHG, mari kita pelajari tujuan yang pertama, yaitu membuat kalimat efektif. Di sini ada 6 kalimat tanya. 6 kalimat tanya ini tujuannya untuk menggali sebuah informasi. Mari kita lihat satu persatu. Apa yang kamu ketahui tentang pertempuran Ambarawa? 2, mengapa terjadi pertempuran Ambarawa? 3, kapan terjadi pertempuran Ambarawa? 4, di mana terjadinya pertempuran Ambarawa? 5, siapa pemimpin TKR dalam pertempuran Ambarawa? 6, bagaimana cara Letkol Sudirman dalam menghadapi pasukan sekutu? Ketika kita sudah membuat kalimat tanya, mari kita jawab pertanyaannya. Apa yang kamu ketahui tentang pertempuran Ambarawa? Di pertempuran Ambarawa adalah pertempuran antara pihak TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dengan pasukan Inggris. Pertanyaan kedua, mengapa terjadi pertempuran Ambarawa? Karena pihak Inggris yang diboncengi Nika memberikan senjata kepada tentara Belanda untuk mengganggu kedaulatan Indonesia. Pertanyaan ketiga, kapan terjadi pertempuran Ambarawa? 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945. Pertanyaan keempat, di mana terjadinya pertempuran Ambarawa? Di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertanyaan kelima, siapa pemimpin TKR dalam pertempuran Ambarawa? Kolonel Sudirman. Nomor 6, bagaimana cara Letnan Kolonel Sudirman dalam menghadapi pasukan sekutu? Jawabannya, taktik supit urang menyerang dari semua sektor. Nah,
Setelah kita mendapat jawaban ini, baru kita tulis informasi dengan menggunakan kalimat yang efektif. Mari kita lihat di sini. Kita baca bersama-sama. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran antara pasukan TKR dengan pasukan Inggris yang terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi karena pasukan Inggris yang diboncengi Nika memberikan senjata pada tentara Belanda untuk mengganggu kedaulatan Indonesia. Pasukan TKR yang dipimpin Kolonel Sudirman berhasil memukul mundur ke belakang pasukan Inggris dengan taktik supit urang, yaitu menyerang dari semua sektor pasukan Inggris sehingga terjepit. Nah, dari kalimat yang kita baca bersama ini, tentunya ada beberapa penulisan yang tidak benar sehingga menjadi kalimat tidak efektif. Kita lihat di sini, penulisan November tidak memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Nah, ini semestinya bukan menggunakan V, tapi menggunakan V. Jadi, November. Kemudian kita lanjutkan bacanya di sini. Memberikan senjata pada tentara Belanda untuk mengganggu kedaulatan Indonesia. Pasukan TKR yang dipimpin Kolonel Sudirman berhasil memukul mundur ke belakang. Nah, di sini tidak efektif mubazir ini. Kalau sudah mundur tidak perlu ada atau diikuti dengan ke belakang. Memukul mundur pasukan Inggris dengan taktik supit urang, yaitu menyerang dari semua sektor pasukan Inggris sehingga terjepit. Nah, ini juga tidak efektif, strukturnya kurang bagus. Nah, ini bagaimana yang betul? Mari kita baca kembali. Pasukan TKR yang dipimpin Kolonel Sudirman berhasil memukul mundur pasukan Inggris dengan taktik supit urang, yaitu menyerang dari semua sektor sehingga pasukan Inggris terjepit. Nah, ini strukturnya tidak tepat ini. Ini sudah menjadi kalimat yang efektif. Mari kita baca sama-sama lagi. Pertempuran Ambarawa adalah pertempuran antara pasukan TKR dengan pasukan Inggris yang terjadi pada tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945 di Ambarawa. Pertempuran Ambarawa terjadi karena pasukan Inggris yang diboncengi Nika memberikan senjata pada tentara Belanda untuk mengganggu kedaulatan Indonesia. Pasukan TKR yang dipimpin Kolonel Sudirman berhasil memukul mundur pasukan Inggris dengan taktik supit urang, yaitu menyerang dari semua sektor sehingga pasukan Inggris terjepit. Ini bisa ditambahi menjadi terjepit. Sahabat MHG, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu adaptasi pada hewan. Jadi adaptasi itu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya. Tutorial kali ini membahas adaptasi pada hewan. Yang pertama di sini kamuflase. Apa itu kamuflase? Yaitu melakukan penyamaran agar tidak dikenali oleh musuhnya. Contohnya hewan yang berkamuflase di sini adalah belalang daun. Nah, belalang daun itu berwarna hijau. Ya, hinggap di daun tujuannya
supaya tidak dikenali oleh musuhnya. Yang kedua, mimikri, yaitu merubah warna kulit sesuai tempatnya. Contohnya di sini bunglon. Kemudian yang ketiga, autotomi, yaitu melepas bagian tubuhnya. Contoh hewan yang melakukan autotomi, misalnya cicak, kadal juga bisa. Berikutnya, beradaptasi dengan menggulungkan tubuhnya. Nah, contoh hewan sini adalah terenggiling. Jadi kalau ada musuhnya, terenggiling itu menggulungkan tubuhnya seperti bola. Kemudian yang kelima, mengeluarkan cairan tinta. Contohnya di sini cumi-cumi. Yang keenam, mengeluarkan bau tak sedap. Nah, contohnya walang sangit. Dan yang ketujuh, memasukkan tubuh dalam cangkang. Nah, misalnya bekecot atau siput. Ada juga kura-kura. Demikian sahabat MHG tutorial kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.